Faslun fi bayani anna jami'al ulumi laysat mahmudah. Pasal yang menerangkan bahwasanya semua ilmu tidak terpuji. Ini menurut siapa namanya? Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa na'ni bidzalika. Yang kami maksud ilmu yang tidak baik itu adalah wa na'ni bidzalika yaitu as-sihru. Pertama sihir. Sihir itu artinya apa? Sihir itu artinya kalau cara bahasa, sihir itu artinya itu hipnotis. Orang yang terpukau. Makanya tempat-tempat yang sangat memukau namanya al-amakin as-sahiriyah. Tempat-tempat yang memukau. Nah, kalau ilmu sihir itu ilmu yang membuat manusia itu terpukau sehingga lupa dengan dirinya sendiri. Itu namanya ilmu sihir. Nanti kita akan terangkan. Ya, masa kejayaan ilmu sihir itu pada masa Fir'aun, ya, Fir'aun. Itu diadu oleh tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini kalau ingin melihat tongkatnya Nabi Musa di Topkapi di Turki, ya itu. Tongkatnya masih ada, tapi sudah tidak berfungsi seperti masa pada waktu itu. Karena kalau masih berfungsi pada waktu itu bisa mahal harganya, bisa menjadi uang itu, bisa ditaruh bisa disewakan ke Amerika, Arab Saudi, ke Indonesia. Tapi mukjizat Nabi Musa alaihissalam itu sifatnya temporer, sifatnya hanya sesaat. Tapi kalau Al-Quran itu sampai akhir zaman, ila yaumil qiyamah. Makanya Nabi kita itu Nabi paling top, ya, hidupnya adalah ini menginspirasi kita, bahkan kalimat-kalimat yang diungkapkan itu penuh dengan makna dan bisa menginspirasi umatnya, bahkan kalau dibaca itu menenangkan, dan kelak apa yang kita baca dari Al-Quran itu kelak memberikan syafaat. Maka tuba, ya, beruntunglah orang yang hidup zaman sekarang beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, wa na'ni bidzalika as-sihru wat talasim, ya, wal falsafah. 3. Pertama yaitu sihir. Yang kedua adalah tolasim. Tolasim itu rajah, wal falsafah, dan juga filsafat. Wa masyabaha, dan juga yang serupa dengan ketiga ilmu tersebut. Sihir, ya. Kalau bahasa sekarang itu sihir itu ya kayak gendam, ya. Gendam di era teknologi modern juga lewat handphone. Kalau dulu itu dipegang itu lupa, sekarang ditelepon, nah, itu lupa. Ada sihir linguistik, ya. Sihir linguistik, ya, sihir dalam bentuk bahasa, memukau. Itu ada caranya. Orang kita ajak berbicara, kemudian dia itu lupa menceritakan semua yang ada pada dirinya, bahkan tentang keluarganya, tentang keburukannya. Ada ilmunya sendiri. Nah, bagaimana hukumnya mempelajari? Nah, itu nanti ada sendiri hukumnya. Tolasim itu raja. Nah, ini biasanya di India, ya, di India itu raja. Nah, misalkan ada tulisan-tulisan itu namanya raja. Ya, raja itu tulisan-tulisan kayak India, ya. Tulisi supaya tidak katanya tidak didekati jin dan sebagainya. Nah, ini raja namanya. Wal falsafah dan filsafat. Filsafat itu apa? Filsafat itu ilmu yang bersumber dari Yunan. Tapi filsafat itu nanti diperinci kecuali dalam kebutuhan. Maka ini ilmu kalau dipelajari itu sangat tidak dianjurkan. Nah, kenapa alasannya? Nah, di sini wa amma sihru wa talasim fa innahuma mu'diyani ila anwa'in min ad-dharar. Karena adapun sihir dan rajah, fa innahuma, maka sesungguhnya keduanya mu'diyani ila anwa'id dharar, bisa, ya, menjadikan berbagai penyebab, berbagai kemudaratan. Orang kalau punya sihir itu pasti ingin mengamalkan. Saya mau belajar sihir, pasti kalau sudah punya itu mengamalkan, nggak usah jauh-jauh.
Orang kalau belajar karate, belajar pencak silat, itu kalau sudah di mana-mana dia itu apa ya? Itu sering terjadi gontok-gontokan kemudian tawuran karena apa? Ketika punya ilmu itu kecenderungannya untuk mengamalkan. Lah kalau ilmunya itu keras pasti ada yang dampak yang terjadi. Pertempuran antara kelompok ini dengan ini, pertempuran ini dengan ini, itu kan sering terjadi. Bahkan ada yang mati. Itu kan begitu murahnya nyawa karena alasannya apa? Mempertahankan diri. Padahal memaafkan itu ajaran Al-Quran. Mesihru, ya, apalagi sihir. Ya, sihir itu gimana? Wattalasim, fa'inna mu'diyani ila anwa'i doror. Dari berbagai kemudorotan. Terus kita lanjutkan. Wa amman nujum. Ini ilmu nujum, ilmu perbintangan. Fa'innaha manhiyun anha. Sangat-sangat sesungguhnya ilmu nujum itu sangat dicegah, dilarang, hukumnya haram. Idqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzukira an-nujum famsiku. Idza dzukira an-nujum fayamsiku. Ketika disebutkan bintang-bintang, maka tahanlah diri kalian. Artinya jangan ikut serta. Ini ilmu an-nujum ya, ilmu an-nujum itu apa ya? Nah, kalau sekarang itu namanya zodiak. Nah, terus apa lagi zaman dulu ya, zaman dulu. Kalau sekarang mungkin nggak ada. Nah, kalau sekarang nggak ada. Misalkan, nah ini contoh ya. Ini bulan apa ini? Bulan Asyura. Bulan Asyura ini jangan sampai kita bikin acara mantu. Recording in progress. Atau ini bulan Syura jangan bepergian. Ini bulan Syura jangan bikin rumah baru. Itu contoh ya. Kemudian ini si A kok lama nggak ketemu jodohnya. Kita lihat bintangnya. Bintangnya bintang Scorpio. Ini bulan Scorpio itu lahir pada bulan November. Ini harus ini begini. Itu. Ini Gemini. Itu akhirnya itu lupa kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita kan wajib percaya dengan takdir. Al-iman wa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, minallahi ta'ala. Nah, itu kan kita harus yakin, percaya kepada takdir Allah. Tapi kenapa masih seperti itu? Makanya untung ya para ulama di kita itu telah mengajarkan misalkan kesulitan ini. Baca surat Al-Waqiah, kesulitan ini. Baca apa? Baca sholawat. Itu daripada ke Gunung Kawi. Itu baca ini itu agar supaya kita itu tetap ingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir tersebut. Makanya kita beruntung ya punya ulama-ulama di Indonesia itu masuknya Islam di Indonesia tanpa harus menggunakan perang dan pedang, dan tidak ada darah bercucuran. Kemudian kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan juga dikenalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalau bikin rezekinya lancar membaca surat Waqiah, sudah kita mendapatkan pahala dari bacaan itu. Kita akhirnya punya yakin ya dan yakin-yakinan bahwa Allah itu Maha Razak. Nanti baru ditambahi ya takdir ya baca Al-Qur'an, kemudian kok tetap rezekinya tidak lancar, ya itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kita pelajaran pada kitab Al-Hikam demikian. Jadi ilmu ya, innaha idza dzukira an-nujum famsiku. Kalau perbincangkan ilmu nujum famsiku. Tahanlah, jangan sampai ikut di dalamnya. Ini ramalan ya, nujum itu ramalan. Misalkan ini kan musim ini, justru ilmu seperti itu paling diminati di Indonesia. Dengan alasan apa? Ini apa itu namanya? Indigo atau apalah. Ini bisa melihat masa depan. Ini Brazil sama Prancis menang mana? Itu kan bagian dari itu akhirnya melahirkan apa? Totoan ya, perjudian. Ini besok hujan apa enggak? Dilihat.
Nah, ini hari Senin. Nah, ini hari Senin apa? Hari Senin itu dihitung. Oh, hari Senin itu Senin apa? Senin Pahing. Oh, 13 orang Jawa ya. 13 berarti dihitung. Oh, ini. Oh, jangan ke selatan. Padahal mestinya kita memang ke selatan. Nah, yang seperti itu kita fa'amsiku. Fa'amsiku. Kita harus menahan. Manhiyun, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan makanya banyaknya sholawat tentang ini dan itu kita bersyukur. Ya seperti saya pernah baca dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, kalau kita baca masuk rumah membaca Qul huwallahu ahad, maka malaikat akan datang, kemudian Allah memberkahi rumah itu dan diberkahi rezekinya. Kemudian kalau kita baca istighfar, Allah berkahi rezeki kita. Kita itu apa panutan atau tuntunan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, orang Sunda jangan menikah dengan orang Jawa. Waduh, udah kadung seneng gimana? Ini hitungannya nggak cocok ini. Waduh, sudah hilangkan hitungannya itu. Nah, udah, yang penting Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anaknya suka, kemudian istikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian akad nikah itu disaksikan oleh saksi yang cukup, kemudian ada pengantin laki perempuan, ada walinya, sudah angkah tuka wazawaz tuka mahtubataka bimahrika dawakata, sudah selesai. Jangan nunggu, wah jangan bulan ini ya. Justru kalau kita ingin misalkan, oh jangan bulan Asyura, itu kesempatan. Kalau bulan Asyura nggak ada yang mantu, kita mantu, maka yang datang akan semakin banyak. Kita ambil ya positifnya aja gitu. Itu cara berpikir yang apa namanya, yang cerdas ya, yang cerdas. Artinya apa? Artinya kalau kita ada hal-hal yang kaitannya dengan perbintangan, ya, itu kita jangan sampai larut di dalamnya. Fa'amsiku. Bikin rumah, jangan sampai menghadap ke selatan. Terus gimana menghadap ke utara? Wah, kok benturan dengan tetangganya? Pasti bertengkar. Padahal kita bikin rumah itu untuk punya tetangga yang baik, kok malah percaya dengan zodiak, kemudian bertengkar, itu berarti nggak baik, ya nggak baik. Jadi ilmu perbintangan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza tikra nujum fa'amsiku, ya, maka tahan, tahan. Terus lanjut. Wa inna ma amarna bil imsaki li'anna al-insan masyghufun bil ihalah 'ala al-asbabi yakni al-wasa'id al-makhsusah wa la'allahu wa falyaghfilu bisababi an-musabbabil asbab. Kenapa sih kok dilarang? Alasannya apa? Gini. Sesungguhnya kita diperintahkan, kata Imam Al-Ghazali, wa inna ma amarna bil imsaki. Sesungguhnya amarna telah diperintahkan kepada kami untuk menahan. Kenapa? Li'annal insan, karena sesungguhnya manusia siapa saja mazhufun, ya, mazhufun itu tertarik. Manusia itu tertarik dengan sesuatu yang ilusi, ngelamun, nanti begini. Itu orang, ya, manusia pada waktu itu yang diiming-imingi. Dulu namanya Porkas, SDSB, terus sekarang Togel, sekarang Binomo. Itu nanti itu akhirnya itu orang ihalah. Ihalah itu apa ya? Sibuk dengan perkara-perkara yang ilusi. Nanti ya kalau kita dapat Togel, atau sekarang itu loket ya. Kalau zaman modern namanya apa? Judi online. Nah, itu ada sebuah riset itu judi online itu ternyata penggunanya itu ekonomi ke bawah. Jadi yang dikumpulkan dalam 1 tahun itu sudah triliunan. Itu ada kajiannya, ternyata justru yang dirugikan adalah ekonomi menengah ke bawah. Hasil kuli 50.000, 10.000, 20.000 untuk main judi, dan sebagainya, binomo dan sebagainya, apapun namanya. Itu namanya menjadikan orang itu masyhufun bil ihalati alal asbab. Yakni al-wasit al-makhsusa wa la'alla yaqulu bisababi an-musababil asbab. Sesungguhnya kita diperintahkan untuk menahan diri menjadi karena manusia lebih tertarik kepada berbagai penyebab. Nah, ini mulai ini jadi ilusi nanti kalau ramalan saya benar,
presidennya baru, saya akan menjadi menteri. Ya seperti itu. Jadi yang paling laris, pokoknya paling laris tahun 2023 itu nanti ramalan. Nah, ramalan. Nah, kalau kita percaya pada takdir Allah Subhanahu wa taala, apa yang diputuskan Allah itulah yang terbaik. Sehingga kalau kita yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, 3 hal yang kita miliki, itu sudah sering saya sampaikan agar semakin yakin dan mantap bahwa Allah itu berkuasa atas diri kita, berkuasa atas alam semesta. Pertama yaitu akan melahirkan ketentraman batin. Ya sudah, ini ketentuan Allah. Kita nggak akan bisa apa-apa. Allah itu Al-Qabid, Allah itu zat yang menggenggam. Kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah seperti itu kita akhirnya tawakal. Orang tawakal itu kan enak. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Termasuk orang-orang yang tawakal itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian yang ketiga itu mengunci setan. Nah, di sini setan itu muncul di sini. Ya, akhirnya orang pingin kaya datang ke Gunung Kawi, ada orang pingin jabatannya naik, akhirnya dia itu kolaborasi dengan bangsa jin, ada orang pingin kaya kolaborasi dengan tuyul, atau tuyul itu ada apa enggak, tapi yang jelas itu di cerita tengah masyarakat itu ada uang yang ditaruh itu hilang setiap hari, kolaborasi dengan tuyul, kemudian ada lagi yang kolaborasi dengan babi ngepet dan sebagainya, itu kan melahirkan sebab. Ya, akhirnya tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjadikan menyukseskan diri kita, tapi kita tidak berhasil. Akhirnya kita yakin inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya itu mendapatkan pahala ya karena kegagalan itu. Makanya ada seorang ulama tasawuf itu pernah saya sampaikan juga, dari mana kamu tahu kalau Allah itu berkuasa atas diri saya? Dari kegagalan. Karena memang Allah nggak bisa diatur, Allah itu yang mengatur. Ya Allah, saya minta ini, tapi gagal. Akhirnya apa? Yakin betapa Allah berkuasa atas diri kita. Sampai kita berusaha dan memakan pun tetap tidak bisa. Nggak bisa, karena ini. Kalau sudah seperti itu, akan melahirkan namanya ilusi. Akan hayalan itu muncul. Nah, kalau sudah hayal itu lahirlah setan. Seandainya kita lewat sini mungkin nggak macet, ya sudah, itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada orang yang tenang seperti tenangnya orang percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya nggak jadi, misalkan, ya sudah, Allah menentukan lain. Ini ilmu itu ya, kalau sudah kita masuk pada dalam ilmu tersebut, kita akan merasa tenang dan tentram karena kita yakin bahwa Allah itu berkuasa atas diri kita. Ini kepada berbagai penyebab ya, yakni penyebab yang dapat diindra dan bersifat ilusi, hayalnya tingkat tinggi, dan ada kalanya hal ini membuatnya lalai memikirkan yang menciptakan penyebab itu. Akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita di alam semesta ini itu diadakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti ya, kalau orang misalkan gagal, kalau salah sendiri begini. Itu akhirnya itu dosanya karena menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan sistem. Karena sesungguhnya di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak Allah itulah yang sedang terjadi pada kita. Kecuali kita menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Ya, kemudian wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Itu ya larangan kenapa kita itu mempelajari ilmu-ilmu di atas ya. Terus lanjut. Nah, saya ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yadkhulunal jannah." 3 orang yang kelak tidak akan masuk ke dalam surga Allah. Tapi insya Allah kita masuk semua, ya.
Masuk semua dipimpin oleh ketua rombongan. Ya, ketua rombongan siapa? Kang Hasan. Ya, ketua rombongan masuk surga. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannah." Thalathatun, 3 orang la yadkhuluna, ya, 3 orang itu atau 3 kelompok itu tidak akan masuk surga. Pertama yaitu mudminu khamrin, mudminul khamrin. Mudminu khamrin, mudmin itu artinya bahasa Arab mendem. Mendem itu mabuk. Ya, ini jadi pokoknya kalau kita harus berusaha menjauhi barang yang namanya khamr. Kullu mushirin haramun. Ya, tiap-tiap yang memabukkan itu haram. Nah, kalau tidak ingin mabuk dalam perjalanan, minum antimu, itu beda ya. Antimu, obat anti mabuk, mabuk di lautan dan udara. Jadi mudmin itu sesuatu yang menyebabkan orang itu mabuk. Bahkan dalam satu hadis ini ada hadisnya terus. Orang yang mati dalam keadaan mabuk, nanti dia itu akan dimasukkan di dalam sungai namanya Nahrul Hutoh. Ada sungai namanya itu Nahrul Hutoh. Nahrul Hutoh itu isinya itu darah dan nanah. Orang itu tenggelam dalam sungai tersebut. Kemudian dia itu disuruh minum di neraka tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pokoknya kita berusaha ya sekuat tenaga, jaga diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari wa ahlikum nar, dari api neraka. Artinya segala sesuatu yang menjadikan kita dekat dengan neraka kita jauhkan. Dan orang tua itu wajib hukumnya mencegah anaknya, keluarganya untuk jauh dari perbuatan tersebut, termasuk yaitu mudminul khamr. Menyentuh saja nggak boleh menyentuh, apalagi minum. Oh, saya kan nggak menyentuh tapi meminum. Oh, sama. Itu kan ada ya dalam wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Saya nggak mendekati, saya melakukan. Tambah mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan. Nah, kemudian ya, mudminul al-khamr itu termasuk mendem itu. Ini pernah saya sampaikan. Kiai Muhammad Talha Hasan itu pernah menyampaikan, beruntung sekali anak kita yang belajar Al-Quran, mungkin Bapak Ibu walaupun sudah tua, ya, walaupun sudah lansia, belajar seperti ini, belajar ilmu agama, syukur-syukur nanti kita belajar Al-Quran, dan khusus untuk anak-anak kita, taruh di TPG, ya, taruh di pendidikan Al-Quran. Anak kalau sudah menyatu dengan Al-Quran, darahnya itu insya Allah sudah tercampur dengan Al-Quran, dagingnya sudah tercampur dengan Al-Quran, insya Allah tidak akan terkena namanya narkotika. Malaikat saja nggak mau nyiksa, apalagi setan. Di dalam alam barzah pun malaikat nggak berani. Nah, kalau sudah masuk pada minuman itu, namanya masuk di dalam sungai yang di dalamnya itu namanya Nahrul Hutoh. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Ya Allah, Allahumma ajirna, Allahumma ajirna, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inna na'udzubika minal khamri wal maisir. Ya Allah, aku memohon kepadamu dijauhkan dari perjudian dan juga al-khamr. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, ini hadis yang waqati'ir rahim, memutus silaturahmi. Memutus silaturahmi. Kenapa? Hidup ini tidak boleh lepas dari orang lain, sementara kita harus melepas dari orang lain. Makanya itu termasuk ancamannya tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Qati'ur rahim. Gimana sih qati'ur rahim? Qati'ur rahim itu, kita itu punya saudara. Sudah nggak akan mau aku bersama kamu. Nah, ternyata
qati'ur rahim itu sangat dilarang karena sesungguhnya manusia itu butuh orang lain. Ternyata kok malah diputus. Nah, kalau kita punya kesalahan, kemudian kita minta maaf tidak dimaafkan, gimana? Wong Allah saja memaafkan, Anda tidak memaafkan. Jadi dosanya dia itu tidak mau memaafkan orang lain. Ya. Bahkan tanda-tanda orang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah silatul arham. Suka membangun silaturahmi. Nah, bagaimana silaturahmi di era media sosial, di era ya bisa pendekatannya lewat komunitas seperti ini. Kita punya komunitas ya, pengajian Al-Hikam, kita punya komunitas pengajian Ihya Ulumuddin, itu menjadi silaturahmi ya, yang sifatnya kolektif, sehingga saling menyapa, saling mendoakan. Kalau orang hatinya baik, itu saling mendoakan. Ya. Dan ada keterangan doa yang paling mustajabah adalah mendoakan orang lain, tapi yang didoakan itu tidak ngerti. Dan lebih top lagi, mendoakan orang yang pernah menyakiti kita, itu baru top. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang pernah menyakiti saya, Allah berikan kesuksesan, ya berikan jalan kemudahan. Nah, itu umumnya orang yang sedang mangkel, orang yang sedang sakit hati, itu mendoakan itu nggak mau. Bahkan doanya itu buruk, ya naudzubillah ya. Ya, jika tidak bisa mendoakan, jika belum bisa berbuat baik, minimal itu tidak menyakiti. Ya, itu. Ini silaturahmi ya, silaturahmi. Di dalam kitab Syarah Muslim, empat pendekatan silaturahmi. Pertama itu bisalam. Kalau kita ketemu dengan teman, assalamualaikum, kaifa. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Itu pertama itu bisalam. Apa artinya salam? Tatkala manusia itu mengucapkan salam, hatinya itu bersih. Karena orang yang punya masalah tidak akan mau menyapa orang lain. Selalu menghindar, berarti punya masalah. Itu. Sehingga guru saya namanya Syekh Abdul Fattah Rawah, Husan Lawah Al-Maki Asy-Syafi'i di Mekah itu, makna salam itu sebenarnya itu seolah-olah kita mengatakan, hai saudaraku, sesungguhnya hatiku tidak punya masalah sedikit pun dengan dirimu. Makanya kita ketemu itu senang, bahagia, orang-orang bulan marhaban, ahlan wasalan, senang sekali. Karena apa? Hatinya nggak ada masalah. Kalau punya masalah itu nggak akan mau ketemu. Bahkan ketemu saja itu menghindar. Itu berarti sedang ada masalah hatinya. Nah, yang kedua, silaturahmi yang kedua, ya silaturahmi yang kedua itu bisa menggunakan ziarah, saling berkunjung. Nah, ini juga diterapkan di Indonesia. Ini yang menerapkan, yang membumikan sunnah silaturahmi itu adalah orang-orang ulama-ulama kita. Apalagi hari raya, saling berkunjung, karena kata biziarah, saling berkunjung, mengunjungi ini, baik secara pribadi. Yang ketiga, ya, yaitu bitto'am, dengan saling memberi makanan. Dan ini juga dilakukan di Indonesia. Saling berbagi, mengirimkan makanan, mengirimkan minuman, dan lain sebagainya. Itu karena itu diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu bisalam, biziarah, kemudian bitto'am terakhir, saya lupa yang terakhir. Pokoknya 4 ya. Nanti saya download lagi di otak saya, lupa yang terakhir apa ya. Bila bisalam, bila bitto'am, biziarah, kemudian belum ketemu. Nah, kita lanjutkan yang ketiga di sini nih. Ya, keterangan yang ketiga, waqati rahim, yang ketiga ini ada musaddiqu bisihri, membenarkan. Ini 2023 calon presidennya siapa? Oh, si A. Oh iya betul, saya setuju. Membenarkan, ada orang meramal tapi dibenarkan. Ada orang cerita begini, oh iya benar. Itu namanya musaddiqu bisihri saja, membenarkan. Orang melakukan sihir saja tidak mendapat jaminan surga, apalagi pelakunya.
yang termasuk sihir, gendam, apalagi ya santet itu. Ya santet itu. Kemudian apa lagi? Macam-macam ya. Kalau di kampung itu sihir itu termasuk santet ya. Kita mau tidak kita tidak percaya atau tidak percaya atau tidak, ya memang ada santet itu. Santet itu tuh makanya kita ini nanti wiritan yang saya susun itu nanti ada doa yang kalau kita baca insya Allah dihindarkan dari sihir-sihir seperti itu. Nah, karena memang ada, tapi kita tidak boleh membenarkan atau percaya atau belajar yang dianjurkan yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali di sini. Jangan sampai kita belajar ilmunya. Oh, ilmu santet itu sulit belajar. Di samping sulit belajar ilmu santet, itu kalau mau menghilangkan ilmu santet itu susah. Saya punya guru namanya Pak Sutomo dulu itu. Naudzubillah ya. Mudah-mudahan terjadi. Beliau itu ngajar ngaji di musola. Kemudian rumahnya gedek ya, dulu gedek itu dari bambu. Itu begitu mengamalkan apa namanya ilmunya dari gurunya itu ngaji ya, ngaji di musola punya murid banyak itu tiba-tiba besoknya itu sakit perut dan kalau sakit perut itu nggak bisa ketulungan rasa sakitnya. Kemudian di pagi harinya itu kalau buang buang kotoran